Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Di video sebelumnya aku udah bikin ringkasan beberapa materi fisika dan matematika, dan juga ada video tentang pembahasan soal-soal. Nah, kali ini aku akan membuat ringkasan materi tentang bagian penyusun telinga. Oke, aku bahas dari bagian yang pertama, yaitu bagian luar. Dimana di bagian luar ini ada daun telinga, dan yang kedua ada saluran telinga yang menghasilkan minyak serumen. Nah, untuk bagian dalam ini terdiri dari yang pertama saluran eustasius, yang kedua rumah siput atau koklea, dan yang ketiga adalah saluran gelang atau labirin. Tapi sebelum menuju bagian dalam, ada bagian tengah. Nah, di bagian tengah ini juga ada beberapa bagian. Yang pertama, yaitu gendang telinga atau membran timpani. Yang kedua, tulang telinga. Di sini ada 3 ya tulang telinganya. Yang pertama, malleus atau martil. Yang kedua, inklus atau landasan. Yang ketiga, stapes atau sanggurdi. Di sini salah satu catatan pentingnya, pada telinga luar dan tengah itu terisi oleh udara, dan pada telinga dalam itu terisi oleh limfa. Ini untuk bagian-bagiannya. Setelah ini aku akan menuliskan fungsi-fungsi dari bagian-bagian penyusun telinga tersebut. Nah, aku mulai menuliskan dari bagian luar ya. Yang pertama adalah daun telinga. Fungsinya mengumpulkan gelombang suara ke saluran telinga. Dan bagian yang kedua adalah saluran telinga. Di sini fungsinya yaitu menangkap debu yang masuk ke saluran telinga, mencegah hewan berukuran kecil masuk ke dalam telinga. Itu untuk bagian. Dan kali ini bagian tengah. Untuk bagian tengah, yang pertama adalah gendang telinga, di mana di sini fungsinya menangkap gelombang suara
dan mengubahnya menjadi getaran yang diteruskan ke tulang telinga. Nah, untuk bagian yang kedua, yaitu tulang telinga, fungsinya meneruskan getaran dari gendang telinga ke rumah siput. Dan bagian yang terakhir yaitu bagian dalam. Bagian dalam yang pertama di sini yang aku tuliskan yaitu saluran Eustachius, di mana saluran ini menghubungkan ruang telinga tengah dengan rongga mulut atau faring, berfungsi untuk menjaga tekanan udara antara telinga tengah dengan saluran di telinga luar agar seimbang. Dan hal penting juga yang aku tuliskan di sini bahwasanya pada saluran Eustachius, tekanan udara yang terlalu tinggi atau rendah disalurkan ke telinga luar dan akan mengakibatkan gendang telinga tertekan kuat sehingga dapat sobek. Adalah saluran gelang, di mana saluran ini terdiri atas saluran setengah lingkaran yang berfungsi untuk mengetahui posisi tubuh atau sebagai alat keseimbangan. Dan yang bagian terakhir yaitu adalah rumah siput atau koklea, di mana di rumah siput ini terdapat organ inti berisi ribuan sel rambut yang peka terhadap tekanan getaran. Dan getaran tersebut akan diubah menjadi impuls saraf di dalam sel rambut tersebut, kemudian diteruskan oleh saraf ke otak. Nah, sudah lengkap ya. Dan kali ini kita menuju ke ringkasan materi tentang proses mendengar. Di sini, yang pertama pastinya ada suara ya. Suara tadi masuk ke telinga melalui udara. Dan setelah itu menuju ke gendang telinga, di mana gendang telinga ini nantinya bergetar. Kemudian diteruskan ke tulang-tulang pendengar telinga menuju ke ujung saraf. Dan dari ujung saraf disampaikan ke otak agar diolah sehingga kita dapat mendengar. Jadi untuk ringkasan bagian penyusun telinga dan proses mendengar sudah aku tuliskan di 3 lembar kertas ini. Dan seperti biasa, aku selalu menuliskan kata-kata penyemangat
agar nanti ketika buka buku catatan ini, aku seperti menerima vitamin semangat agar semakin semangat belajar. Nah, karena di sini aku membuat ringkasan materi tentang bagian tulisan telinga dan juga proses mendengar. Jadi di sini aku tuliskan quotes yang nyambung banget ya sama masalah mendengar, yaitu talk less, listen more. Berbicaralah sedikit dan lebih banyak mendengar. Jangan lupa untuk menjadi pendengar yang baik dan terus semangat belajar. Dan jangan lupa juga untuk klik tombol like, subscribe, and comment ya, biar aku makin semangat untuk share ilmunya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.